Bulan Oktober menutup segala lembaran kisahnya dengan cerita tak menyenangkan bagi keluarga Onadio Leonardo. Sehari sebelum tanggal 31 Oktober, Onat ditangkap pihak berwajib di kediamannya di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Bersama sang istri, keduanya harus dibawa untuk diperiksa, meninggalkan dua anak yang masih kecil di rumah. Beruntungnya, setelah sebelumnya sempat dicurigai jadi pengguna obat-obatan terlarang juga, Baby Priscilla akhirnya dipulangkan karena terbukti tidak bersalah. Benar, istrinya dilakukan pemeriksaan kemarin dan telah dilakukan cek urin. Untuk hasilnya adalah negatif. Dan untuk istrinya karena negatif sudah diminta keterangan dan boleh pulang. Tak heran, sejak kemarin malam, Baby telah mengunggah status di media sosial, memberikan doa dan dukungan untuk suami tercinta. Hingga malam ini, ada kesunyian yang dirasakan ketika momen kebersamaan yang biasanya tercipta di rumah kini lenyap seketika. Melalui media sosial, Baby mengunggah potret bersama Onat dan kedua anaknya. Hai suamiku, tetap semangat ya. Aku, anak-anak kita, orang tua kita, gak berhenti doain kamu dari rumah sayang. God always with you sayang. Semangat. Tulis Baby ungkapkan kerinduan dan doa di media sosial. They are so sweet, both of them. Cuman ada hal, ya maksudnya gini, manusia tuh pasti akan bikin salah kan. Jangan dibenarkan kesalahannya, tapi kita support dia memperbaiki diri. Tapi kalau memang sudah dikasih kesempatan dan support untuk memperbaiki diri juga tidak bisa, ya apa boleh dikata, kan gitu. Teman boleh dekat, tapi kalau sudah salah, tak ada yang namanya pembenaran. Densu akui kalau hubungannya dengan Onat dan sang istri memang begitu dekat. Kendati demikian, hal yang salah dari hubungan pertemanan itu tak serta-merta bisa dibenarkan begitu saja. Salah, katakan salah. Dan benar, katakan benar. Yang terpenting adalah saling mengingatkan agar tidak terjerumus lagi dan lagi. Sebenarnya kemarin pengen ngejenguk tapi kemana gue bilang jenguknya ya. Soalnya aku belum dapat update. Cici tuh lumayan deket sama Baby karena waktu itu kan lagi hamil-hamilan itu kan. Baby lagi hamil dan segala macam. Cici kan juga banyak ngasih beberapa informasi dan referensi. Cici tuh istri saya. Cici tuh ngubungin Baby WA centang 1. Belum dibales. Melihat Denny Sumargo angkat bicara tentang penangkapan Onat, teringat kembali video podcast beberapa tahun silam yang sempat viral. Belak-belakan, Onat akui dirinya menyukai obat-obatan terlarang meskipun dirinya takut tertangkap polisi. Sempat bilang tidak pakai lagi, penangkapan Onat membuat publik bertanya-tanya. Apa mungkin selama ini ia rutin menggunakan barang haram tersebut? Onat tuh salah satu orang yang menurut gue helpful banget deh. Kalau gue butuh dia tuh jarang banget bilang, hampir mungkin gak pernah bilang enggak gitu. Dan gue tahu Onat itu sebenarnya orang baik, sangat baik. Tapi sayangnya kebiasaannya yang kurang baik. Dan gue tidak akan bersetuju karena dia teman dan gue sayang sama dia, kemudian membenarkan apa yang dilakukan, tidak bisa. Karena itu sama saja kita menjerumuskan Onat lebih jauh. Yang dibutuhkan Onat adalah Di antara teman-teman, diduga kuat para sahabat tahu kalau Onat masih menggunakan barang haram tersebut. Intensitas pekerjaannya di dunia musik, terutama aksi panggungnya yang selalu gila-gilaan, membuat Onat adalah salah satu artis yang selalu buka-bukaan ketika berbicara tentang narkoba. Dan inilah reaksi para sahabat yang seolah tahu kalau Onat adalah pemakai dalam sebuah podcast bersama dokter rehabilitasi narkoba. Soal akting, soal gelagat di depan kamera, Onat memang juaranya. Ia bahkan sempat mengaku sudah berhenti di hadapan Denny Sumargo karena takut tertangkap polisi. Siapa sangka, apa yang ia ucapkan sekedar pemanis hingga publik pun tergocek. Even now I love drugs. Iya, tapi lu udah gak pakai. Cuman kan? gue gak mau. Iya, lu gak mau karena lu takut ketangkep. Karena Jadi takut ketangkep ini yang membuat lu berhenti. Iya, bukan karena gue gak suka. Kenapa? Kalau ditangkep kan cuma masuk penjara. Oh nggak bisa dong, masuk penjara. Bapak ibu gue malu, istri gue malu, anak gue malu, society gue malu, karir gue hancur. Berarti lu ada tipikal orang yang peduli dengan sekitar lu. Gue nggak tahu masalah hidup dia apa, walaupun gue deket sama dia, gue nggak tahu masalah keluarga dia apa. Tapi gini loh, kita nih hidup di dunia yang aneh, di tahun yang aneh. Kalau mau bicara masalah, kasihan lagi stres, bro. Gua stres, lu stres. Semua hidup di dunia ini ada aja stres gitu loh, ada. Tapi kita nggak bisa kasihanin orang dengan membenarkan
jalan coping mechanism itu karena dia teman kita. Nggak bisa. Itu namanya bukan sayang, tapi namanya enabling. Membenarkan sesuatu yang salah karena dia teman. Enggak. Dia akan tetap jadi sahabat gua, saudara gua, teman gua, tapi no, yang dijalankan salah. Dan kalau dibenarkan, orang akan ikut. Pemirsa, kemarin sebenarnya kita sudah angkat informasi ini ya, tapi memang kita akan nunggu perkembangan kasusnya akan seperti apa. Balik lagi, di tengah sibuknya sosial media diramaikan dengan penangkapan Onat dengan sang istri, ternyata sang istri sudah dites urin dan ternyata negatif. Tapi di sosial media ini sebenarnya ini belum diangkat oleh media manapun, tapi di sosial media itu ramai banget screenshotannya antara seorang Onat dan juga ada satu streamer. Nah, ramainya kenapa? Katanya sih ya, tapi ini bukan fakta. Ini hanya apa yang terjadi di sosial media bahwa Onat dicepu karena ada maksud dan tujuan. Tapi kita nggak tahu. Nanti kita akan tunggu perkembangan kasusnya seperti apa ya. Iya pemirsa, ya pasti penggunaan narkoba itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya ya pemirsa. Dan tadi juga Om Deddy udah bilang kalaupun alasannya stres, alasannya apapun itu, jauhilah narkoba karena yang pasti itu hanya menghancurkan diri kita dan juga keluarga.